Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita dari Stagnan Water ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Eugene dengan tegas mengatakan kalau dalam pertandingan selanjutnya dia nggak perlu turun tangan langsung karena player naik daun yang memiliki julukan Little Madoguang alias Madong Seok akan dihandle oleh Ma Taegang juga dengan Sehei. Wah, udah lupa dengan alur cerita sebelumnya? Oke lah, langsung aja cek di deskripsi di bawah, udah lengkap barer kok. Oke lanjut. Nggak berselang lama, hari pertandingan antara veteran newbie versus Bastard pun tiba. Pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan mewakili negara Korea di Liga Champion Asia. MC pertandingan bilang ke seluruh penonton, nggak cuma reputasi yang akan terangkat, tapi kekayaan dan juga kejayaan akan menjadi taruhannya. Tim siapa yang akan berhasil menjadi juaranya? Dan pertandingan pun dimulai. Sesuai prediksi Eugene, yang pertama maju duluan dari tim Bastard adalah Shin Ji-ye, seorang magi tanaman. Menurut MC pertandingan, jika Shin Ji-ye maju pertama, harusnya tim veteran newbie memasukkan Ma Taegang yang punya meta api ataupun Ma Doguang yang punya meta gempa yang sangat efektif untuk melawan meta tanaman. Tapi siapa sangka orang yang maju sebagai pedang pertama adalah Yu Sehei. Ini adalah debut pertama kalinya dalam Liga Pro dan tentu orang-orang sama sekali nggak mengenalinya. MC pertandingan berteriak, tapi siapa sangka yang maju adalah Yu Sehei, rookie muda 15 tahun yang belum punya rekor apapun. Terlihat di sudut sana, Yu Chang dan juga Yu Dahi berteriak dengan kencang memberikan semangat kepada adik tercinta mereka untuk melakukan debut dengan penuh keyakinan dan juga semangat. Shin Ji sendiri sedikit kesal karena lagi-lagi timnya yang berisi The McDealer selalu meremehkan role-nya sebagai support dan sengaja menaruhnya sebagai pemain pertama untuk support tag match berikutnya. Dia sama sekali nggak suka cuma dianggap sebagai player pengisi slot. Sementara itu, Sehei sendiri awalnya sangat grogi menghadapi pertandingan debutnya sebagai pro player, tapi berkat mengingat perjuangannya menaklukkan penyakitnya dan akhirnya dia bisa sampai di sini berkat Ma Doguang. Maka dia pun menekan rasa groginya dan menjadikannya motivasi tingkat tinggi. Shin Ji maju perlahan dengan rasa malas dan bilang dalam hati, aku akan meletakkan magic tanaman di area dan menandainya. Setelah itu Kim Gul dan juga orang gila itu akan membereskan semuanya, bukan? Lalu Shin Ji pun mengatakan kepada Sehei juga, hei nah, aku hanya akan melakukan tugasku dan akan pergi. Jadi bermainlah secukup. Tapi belum habis Shin Ji berbicara, tiba-tiba Sehei udah berada di depannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Juga udah bersiap dengan senjata pamungkasnya. Cetas, dalam sekejap kepala Shin Ji langsung terbang ke udara terlepas dari tubuhnya. Semua orang yang melihat itu benar-benar kaget. Semua itu terlalu tiba-tiba dan terjadi dengan begitu cepat sehingga mata mereka terbuka dengan lebar saking kagetnya. Bahkan Madong Seok sendiri lumayan kaget ngelihat aksi dahsyat dari Sehei barusan. Sambil berkeringat, MC pertandingan bilang, apa yang baru aja terjadi? Kita nggak bisa melihatnya. Apa player Shin Ji baru aja terbunuh dalam satu kali serangan saja? Para penonton pun terheran-heran kapan Sehei maju dari lokasi awalnya, dan yang ngebuat mereka tambah heran lagi, Sehei menggunakan senjata fantastis yang belum pernah mereka lihat dalam PvP manapun sebelumnya. Kim Gul yang kesal ngelihat Shin Ji kalah dalam sekejap tanpa ampun mengaktifkan Magic Prison Arrow yang menghunjam ke arah Sehei dengan ratusan panah kebanggaannya. Hebatnya Sehei mampu menangkis dan menghindari semua panah magic itu secara sempurna, dan sekilas terlihat senjata yang digunakan oleh Sehei sangat mirip dengan side milik Jack O'Lantern sebelumnya. Dengan berkeringat dingin, Kim Gul bilang, apa-apaan itu? Gimana bisa kau menghindari semua itu? Lalu Kim Gul juga mengaktifkan Magic Summon yang memanggil beberapa orang-orangan sawah raksasa. Summon tersebut mencoba menyerang Sehei dengan membabi buta, tapi lagi-lagi Sehei menghindari semua serangan dari mereka dengan gampangnya. Lalu melancarkan tebasan dahsyat bertubi-tubi yang mencincang habis seluruh tubuh monster summon itu sekaligus. Eugene tahu persis kalau di balik agility Sehei yang luar biasa, dia punya satu kekurangan utama, yaitu the max output-nya. Makanya untuk mengatasi itu, Eugene memberikan item yang sangat luar biasa, seringan kertas dan sekuat sisik naga. Yap, senjata two-handed dengan attack power fisik yang begitu ekstrim, yaitu sabit haus darah dari sang pendendam. Senjata yang dibuat langsung dari peninggalan Jack O'Lantern. Benar-benar senjata istimewa, menambahkan agility 3500 poin dan attack power 9900 poin. Sebuah senjata bernama Bloodthirsty Side of Avenger dengan grade
S. Dengan senjata itu pula saya berhasil mengalahkan Shin Jae dan juga Kim Guldan dalam sekejap mata. Saat ini saya yang baru pertama melakukan debutnya di Liga Pro benar-benar merasakan sensasi yang berbeda dalam hidupnya. Dengan senyum sumringah dan tubuh yang bergetar senang, dia bilang dalam hati, "Kah, ini sangat menyenangkan." Ngelihat aksi sensasional dari CMC, pertandingan pun berteriak double kill. Seorang anak ajaib yang gak terduga membuat keajaiban yang bahkan para pro gamer profesional sulit untuk meraihnya. Player selanjutnya yang muncul adalah sang mage meta yang unik, Oh Seong-hoon. Meski dia harus tereliminasi di pertandingan sebelumnya melawan tim elit, pada kenyataannya bukan player yang bisa diremehkan juga. Apalagi dia punya tingkat kemenangan yang tinggi dalam pertandingan melawan melee, sangat menguntungkan baginya. Dan benar aja, Seong-hoon berhasil menghindari tebasan kilat Sehee yang sebelumnya bisa dengan gampang menghabisi dua player dalam sekejap. Begitu dia selesai menghindari, tiba-tiba Seong-hoon langsung menghilang yang ngebuat Sehee sedikit kaget. Ya, ternyata Seong-hoon ini mengaktifkan meta barunya untuk turnamen ini, sebuah hidden class dari Lizardman yang punya skill camouflage secara sempurna dengan alam sekitar. Dengan mode kamuflase ini, Seong-hoon mencoba menyerang Sehee dari titik butanya sambil bilang dalam hati, "Kau gak akan pernah tahu dari mana seranganku akan datang." Gemetarlah dalam ketakutan dan menyerahlah sekarang, anak nakal. Namun tiba-tiba Seong-hoon tersentak kaget melihat Sehee mampu mengayunkan sabitnya secepat kilat dan akurat ke arahnya. Sambil mundur pontang-panting ke belakang, Seong-hoon bilang dalam hati, apa yang terjadi barusan? Harusnya aku nggak terlihat, bukan? Sialan, kalau gitu aku akan memberikan serangan telak yang menargetkan titik kelemahanmu. Kau nggak akan bisa menemukanku jika kau hanya berdiam diri seperti itu," kata Seong-hoon yang kini berdiri di belakang Sehee sambil memasang stance terbaiknya. Namun tiba-tiba Sehee melirik ke belakang dan sambil tersenyum dia bilang, ketemu kau akhirnya." Ternyata Sehee mengaktifkan A-patch yang bernama Desperation of Gold Madman yang punya trait spesial Blindness dan Mana Burn. Dengan A-patch pemberian Eugene tersebut, Sehee langsung mengaktifkan Mana Burn yang membuat Seong-hoon panik berkeringat. Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai membeku. Tapi Seong-hoon gak kehabisan ide. Dia ngeluarin item cermin untuk memantulkan trait Mana Burn dari Sehee. MC pertandingan yang ngeliat itu bilang, "Benar, kekuatan dari Mana Burn itu muncul melalui tatapan. Jika kau merefleksikan itu, kau bisa memberikan damage yang sama kepada musuhmu." Apakah Seong-hoon yang udah berevolusi menjadi Lizardman akan mampu membalikan keadaan ini? Saya sedikit kaget melihat pantulan bayangannya di cermin, tapi entah mengapa warna matanya terlihat berbeda kali ini. Jadi sebelum pertandingan dimulai, ternyata Eugene sudah mengatakan kepada Sehee beberapa skill yang kemungkinan akan digunakan oleh si Seong-hoon. Salah satunya adalah kamuflase. Eugene nanya, "Kalau musuhmu nggak terlihat, apa yang akan kau lakukan?" Sehee pun langsung ngejawab, "Maka aku akan melepaskan transmisi visual gamenya dan akan menggunakan indera aslinya sebagai sense utama." Yap, itu sangatlah efektif baginya. BTW Sehee sendiri udah hidup cukup lama dalam keadaan mata yang buta. Jadi walaupun dia nggak melihat apapun dalam gelap gulita, dia bisa merasakan hawa kehadiran seseorang dan melakukan serangan tepat ke arah lawannya. Seperti yang pernah terjadi dengan Eugene di rumah sakit saat awal-awal dia ketemu dengan Sehee. Eugene pun bilang, "Akan lebih baik jika kau bertarung dari jarak jauh. Kau terlalu sombong, Oh Seong-hoon." Dengan memblokir visualnya, cermin barusan gak mempan sedikit pun bagi Sehee, dan dia langsung menebas Seong-hoon dengan tebasan kilat yang membuat dia tewas terlokot dalam sekejap. Ngelihat itu, MC pertandingan pun bilang, "Triple kill." Kemampuan yang luar biasa dari Sehee, sangat menakjubkan. Selanjutnya player keempat dari Bastard pun maju, senjata pamungkas Leonho. "Wah, ada pergantian player ternyata dari sisi veteran newbie," kata MC yang kaget melihat Sehee meminta change player. Dan yang muncul kali ini adalah Ma Taegang, sang dewa perang. Sebenarnya Ma Taegang dan Yeonho adalah mantan rival yang bersaing dalam tim yang sama sebelumnya. Sekarang mereka bertemu lagi sebagai ace dari tim yang berbeda, kata MC yang ngelihat panasnya tatapan rivalitas antara mereka berdua. Seketika Yeonho membacakan mantra yang membuat tubuhnya dipenuhi aura petir yang menyambar-nyambar. Dan di saat yang sama juga Taegang mengaktifkan mode api dan knuckle-nya. Taegang bilang, "Dasar, bukankah kau akhir-akhir ini makin sombong? Aku lihat petirmu udah sedikit menyusut." Yeonho pun membalas, "Kau gak perlu banyak ngomong, Taegang, karena kaulah yang cuma tampil tapi gak ada substansi sedikit pun." Dalam sekejap Taegang melakukan burst secepat kilat sambil mengerahkan tinju apinya sekuat tenaga. Di saat yang sama,
Yonho mengerahkan magic petirnya sehingga terjadilah ledakan api dan petir yang menghamburkan seluruh arena. Ngelihat pertandingan keduanya, kakek Cha pun bilang, aku mengerti sekarang Yodahe, Yochang, dan Yosehe ya. Ditambah dengan veteran newbie mereka semua satu komplotan ternyata. Semuanya udah jelas sekarang. Akan kupastikan untuk menarik kalian semua ke jurang neraka. Kita kembali ke pertarungan antara Yonho dan juga Taegang. Dari adu skill dahsyat mereka ini, Yonho mengakui kalau Taegang udah berkembang sampai membuat dia lumayan kesulitan. Yonho juga Taegang terus melakukan serangan jarak dekat bertubi-tubi layaknya infighter. Serangan dan pertahanan terbaik pun mereka kerahkan. Tapi di sini Taegang merasa ada yang aneh. Harusnya sebagai seorang mage dia nggak meladeni seorang petarung jarak dekat sepertiku untuk bertarung secara infighter. Dan benar aja kecurigaan dari Taegang ini sangat tepat. Ternyata Yonho udah menyiapkan banyak magic jebakan di tanah tanpa bisa Taegang sadari karena terus disibukkan oleh adu mekanik sebelumnya. Yonho berteriak, menyerahlah dan hentikan perlawanan sia-siamu ini. Lalu Yonho langsung merapalkan skill besarnya yang bernama Head Gehok. Seketika petir menyambar deras dari tanah dan meluncur ke atas menyerang Taegang dengan begitu sadis. Tapi Taegang yang memiliki tekad baja berusaha sebisa mungkin untuk menghindari skill besar tersebut. Ngelihat itu Yonho makin kagum dan bilang, kau menghindari itu juga. Sungguh luar biasa. Berapa banyak skill yang harus aku siapkan untuk mengalahkanmu, kata Yonho sambil melempar tombak petirnya secara full power ke arah Taegang. Taegang yang ngelihat serangan itu panik bukan main karena dia tahu itu nggak bisa dihindari. Semua jalur menghindar udah ditutup oleh jebakan petir di tanah. Makanya daripada menghindar, Taegang memilih menangkap tombak petir tersebut dengan kedua tangannya. Seketika tombak itu meledak dahsyat menjadi sambaran petir yang memberikan damage lumayan parah sih bagi Taegang. Untungnya dia masih bisa bertahan meski harus terkena stun untuk sesaat. Dalam hatinya Taegang bilang, cepat aku harus lepas dari stun ini. Ngelihat besaran skill yang baru aja dia gunakan, aku yakin MP dari Yonho mungkin udah habis hari ini. Gimana pun juga aku harus menyerang balik. Tapi kebalikan dengan prediksi dari Taegang, ternyata Yonho kembali mengaktifkan magic petir yang besar sekali lagi. Ngelihat itu mata Taegang kaget dong dan dia bilang, apa? Kenapa MP-nya udah pulih untuk merapalkan magic besar lagi? Siapa sangka ternyata Yonho punya trait MP Regen yang membuat dia bisa memulihkan sekian persen dari MP setiap kali dia casting magic. Taegang pun bilang, dasar senior, berapa banyak jebakan yang kau siapkan untuk melawanku? Yonho pun ngejawab, tentu aja aku gak mungkin melawan secara head to head orang kasar sepertimu bukan? Apa kau pikir yang kita lakukan itu hanya pertarungan fisik sederhana? Ini adalah permainan strategi untuk dimenangkan, kata Yonho yang kini udah mencharge magic petir raksasa sambil melayang di udara. Ngelihat itu Taegang jadi makin panik. Dia bilang dalam hati, sial, haruskah aku menggunakan item itu sekarang? Tanpa ampun Yonho menembakkan magic charge petirnya dengan begitu sadis ke arah bawah, tepat di mana Taegang berdiri sekarang. Petir itu benar-benar dahsyat dan memiliki damage output yang sangat besar pula. Namun tiba-tiba petir itu ternyata meledak di area tanah di belakang Taegang yang membuat Chaeyoung, Mando, Guang dan seluruh penonton kaget termasuk Ma Dongseok juga timnya sendiri. MC pertandingan bilang, Yonho, itu adalah kesalahan yang fatal. Serangan kritikalnya meleset. Apa akurasinya rendah karena skalanya besar. Taegang sendiri gak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Rasa-rasanya ini seperti disengaja. Malahan Yonho sendiri sekarang terlihat tersenyum, gak ada ekspresi panik ataupun menyesal di wajahnya. Tanpa ragu Taegang pun melakukan dash secepat kilat ke arah Yonho. Tiba-tiba Yonho tersenyum dan siapa sangka dia membiarkan dirinya diserang dengan begitu telak menggunakan tinju api Taegang. Tentu aja ini sama sekali nggak masuk akal bagi mereka. Taegang yang heran kemudian aja, apa kau yakin dengan hal ini? Meski ini menodai karirmu, apa ada alasan untuk melakukannya sampai sejauh ini? Terserah padaku untuk memutuskan hal ini. Nah, jika bukan untukku, maka nggak ada gunanya mati untuk ini. Lakukan apapun yang kau mau. Aku nggak peduli harus membayar penalti atau apapun. Lagi pula setelah game ini, tim Bastard nggak akan lagi menjadi timku. Apa menurutmu ada tempat lain yang bisa ku kunjungi selanjutnya? Kata-kata itu menjadi yang terakhir dari Yonho
Mado karena dia pun tewas terlockout. Ngelihat itu MC pertandingan pun bilang sejarah baru telah tercipta. Setelah pertarungan sengit, sang Battle God mengalahkan rival lamanya dengan serangan tinju ultimate. Sekarang membuat dia selangkah lebih dekat ke tahta juara. Benar-benar situasi yang gak menguntungkan bagi Bastard. Ini dia garda terakhir dari tim Bastard. Player Ma Dongseok masuk. Ngelihat kemunculan Dongseok sebagai player terakhir, Eugene bilang dalam hatinya, akhirnya dimulai juga pertandingan besar dari Twin Heroes yang mendominasi era sebelum regresi dulu. Dongseok sendiri sama sekali nggak menghargai cara bertarung dari Yeonho sebelumnya yang jelas-jelas udah disuruh kalah sejak awal, malah bertarung secara emosional dan menarik banyak perhatian. Tapi tiba-tiba dia langsung tersentak kaget ngeliat Taegang yang udah mendekat dan melancarkan tinju dahsyat ke arahnya. Sayang tinju dadakan tadi Taegang barusan bisa ditahan dengan gampang oleh Dongseok. Bahkan dia mengerahkan serangan meta knuckle yang memaksa Taegang harus mundur ke belakang. Sekarang giliran Dongseok yang menyerang. Dia mengerahkan rentetan sikut yang sangat cepat. Untungnya Taegang bisa menghindarinya dengan geser ke arah belakang Dongseok. Di celah kesempatan itulah Taegang mengerahkan tinju meta apinya secara full power ke arah punggung Dongseok yang membuat Sehe senang bukan main. Tanpa ampun Taegang menyerang dengan rentetan tinju bertubi-tubi tanpa henti dan semuanya mengenai badan Dongseok dengan cukup telak. Ngelihat itu Sehe pun bilang ke coach, luar biasa. Coach, apa kau melihatnya? Opa Taegang mengungguli Ma Dongseok. Tapi coach dia malah ngejawab, enggak Sehe, jangan turunkan kewaspadaanmu dan selalu bersiap. Tapi gimana pun kita ngelihatnya, bukankah Opa Taegang sedang memimpin sekarang? Tanya Sehe penasaran. Coach dan Mado gua ngejawab serentak, nggak mungkin hanya dengan ini. Taegang sendiri masih terus mendominasi serangan. Dia heran kenapa serangannya kayak nggak berasa sedikit pun. Siapa sangka meski dari tadi menerima serangan bertubi-tubi dari Taegang, ternyata Hell Dongseok nggak turun sedikit pun, nggak berkurang sedikit pun. Waduh, Dongseok pun bilang dasar serangga menyebalkan sambil menangkis rentetan serangan Taegang cuma dengan satu tangannya aja yang membuat Taegang kaget bukan main. Di celah itulah tanpa ampun Dongseok mengerahkan tinju dahsyatnya mengenai ulu hati Taegang dengan begitu telak sampai-sampai dia terhempas jauh ke ujung arena dan membentur dinding dengan sangat keras. Alhasil semua orang yang melihat serangan Dongseok barusan terkaget-kaget. Dongseok pun bilang ke Taegang, sekarang kau paham bukan perbedaan kemampuan di antara kita? Taegang sendiri sekarang sangat kesakitan merasakan damage parah barusan. Rasa-rasanya seperti dihantam oleh gempa bumi dari Shirohige. Mado Guang dan Jaeyong tahu persis kalau Dongseok adalah seorang infighter yang tetap menempel erat pada musuhnya dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pertarungan brutal memang udah menjadi bakatnya sejak awal. Ditambah lagi rasnya yang sekarang adalah orc, membuat dia memiliki start strength melebihi ras manusia. Makanya kalau adu damage dan ketahanan udah pasti Taegang yang kalah. Dongseok nggak memberikan Taegang kesempatan dari recovery, makanya tanpa ragu dia mengaktifkan trade Vortex yang menarik tubuh Taegang mendekat seperti skill Kurozu Kurohige. Setelah mendekat, tanpa ampun Dongseok mengerahkan tinju dahsyatnya lagi yang memaksa Taegang bertahan dengan susah payah. Sambil terus mengerahkan rentetan tinju jarak dekat, Dongseok bilang, setelah bencana alam, apapun jenis kelas yang kita miliki, ras yang dominan cuma orc dan lizardman aja. Bahkan kelas mage yang mungkin terbaik dimiliki ras manusia itu pun masih bisa diatasi oleh orc dan lizardman. Terus kenapa kau sombong bertahan di ras manusia? Kesal terus menerima damage meski masih dalam posisi bertahan, Taegang mengerahkan counter punch yang mengenai wajah Dongseok sambil bilang, aku nggak paham dengan apa yang kau katakan bajingan. Kalau mau bacot, bacotlah pakai bahasa manusia bangsat. Tapi counter barusan pun ternyata masih geli-geli bagi Dongseok. Justru counternya lah yang berhasil menghempaskan Taegang sangat jauh ke belakang. Belum sempat jatuh ke tanah, lagi-lagi Dongseok mengaktifkan Vortex yang membuat tubuh Taegang kembali tersedot. Ngelihat itu Taegang pun berkeringat dingin sambil bilang dalam hati, aku ditarik bahkan saat sedang berada di udara. Inikah kekuatan dari Vortex? Memang Taegang berhasil menghindari tinju pertama dari Dongseok dengan putaran di udara. Tapi Dongseok bukan orang yang punya jeda momentum serangan. Dia langsung follow up dengan tinju cepat berikutnya yang mengenai dada Taegang dan menghunjamnya ke tanah begitu keras sampai-sampai tanah itu hancur berantakan. Ngelihat itu MC pertandingan bilang, wah, player Ma Dongseok akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ternyata gelarnya sebagai Mado Guang kecil bukan sembarangan.
Senjata yang digunakan di kedua tangan Ma Dongseok memiliki trait dari Earthquake dan juga Vortex, yang mana diketahui juga sebagai skill utama dari player Ma Dogwang. Ma Dongseok bilang ke Taegang yang tergeletak di tanah, "Apa Ma Dogwang akan muncul setelahmu?" "Enggak, pasti setelah kau adalah giliran bocah itu. Jadi haruskah aku menjaga seorang newbie dan seorang pengguna kursi roda juga? Lawanku itu harusnya adalah Ma Dogwang, bukan ikan teri macam kalian. Aku udah kesal namaku diambil dan mendapatkan julukan Little di depan namaku yang lebih menjengkelkan lagi. Akan kugunakan kesempatan ini untuk membantaimu demi menutup mulut mereka semua." Tanpa ampun Dongseok mengerahkan tinju full powernya ke arah Taegang yang udah nggak berdaya. Namun tiba-tiba MC pertandingan tersentak kaget dan bilang, "Hah? Apa yang terjadi di sini?" Jelas sekali Dongseok barusan udah melancarkan serangan pamungkas pada Taegang yang udah nggak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam momen ini? Tiba-tiba seluruh penonton juga tersentak kaget ngelihat Dongseok meneteskan darah di hidungnya. MC pertandingan pun bilang lagi untuk beberapa alasan Ma Dongseok terlempar mundur. Dia bahkan menerima damage yang cukup lumayan. Sementara itu Dongseok sendiri berkeringat dingin dan terkaget-kaget dengan apa yang terjadi dengan dirinya. "Aku udah benar-benar memukul si bajingan itu, bukan? Terus apa yang terjadi di momen ini?" kata Dongseok yang masih penasaran dalam hatinya. Seketika Taegang pun kembali bangkit berdiri yang membuat Dongseok kesal seolah dia baru aja terpukul mundur oleh ayunan tinju sembarangan ataupun random. Dengan keyakinan kalau dia nggak akan terkena untuk kedua kalinya, tanpa ragu Dongseok kembali melakukan dash sambil mengerahkan tinju bertenaganya sekali lagi. Tapi kali ini Taegang mampu menghindarinya dengan sempurna, bahkan mengerahkan counter punch yang membuat mata Dongseok terbuka dengan lebar. Dalam hatinya Dongseok bilang, "Apa-apaan damage besar ini? Harusnya ini cuma pukulan lemah, bukan? Kenapa ini berada di level yang berbeda sekarang?" Kesal terkena damage, Dongseok pun kembali mengaktifkan Vortex untuk menarik Taegang. Dia yakin bisa mengerahkan serangan final yang akan menghancurkan Taegang berkeping-keping. Kalaupun Taegang melakukan counter, dia cuma harus menahan beberapa serangan itu dan akan kelar setelahnya. Itulah yang ada di pikiran dari Dongseok. Tapi tiba-tiba dengan memanfaatkan tarikan momentum dari Vortex, justru Taegang lah yang duluan mengerahkan tinju apinya sekuat tenaga tepat ke arah Dongseok yang membuat dia terhempas. Pukulan itu harusnya sangat lemah, kata Dongseok yang masih aja meremehkan Taegang. Tapi kali ini tanpa ampun Taegang mengerahkan rentetan tinju apinya secara bertubi-tubi tanpa henti, diikuti dengan serangan lutut dahsyat yang membuat kepala Dongseok terpental ke atas. Ngelihat itu Ma Dogwang bilang dalam hatinya, "Ho, Ma Dongseok, apa kau benar-benar mengira para manusia itu lemah?" Ya, aku juga setuju sih. Tiba-tiba Dongseok pun tersentak kaget ngelihat Taegang yang kini tubuhnya berubah menjadi hijau. Apa jangan-jangan Taegang berubah menjadi orc juga? Kok bisa? Jadi sebenarnya Ma Taegang adalah player yang bergabung dengan fraksi Demon di puncak tutorial tower pada stage awal game dulunya. Setelah bencana alam, dia bisa berevolusi menjadi ras orc tentunya. Tapi nggak lama setelah itu, Taegang menyesali keputusannya sendiri karena pertarungan PvP menjadi sangat membosankan ketika yang mendominasi cuma ras-ras itu aja. Makanya Taegang pun curhat tentang keadaannya kepada Eugene. Dia bingung antara mereset karakter atau bertahan dengan ras orc. Tapi Eugene malah memberikannya sebuah item aksesoris yang bernama Living Fossil. Item itu punya trait kalau HP penggunanya berada di level tertentu, item itu bisa mengembalikan penampilan user sebelum bencana alam. Dengan kata lain, itu adalah item yang mengembalikan evolusi. Dongseok yang ngelihat transformasi tersebut langsung kesal dan berkeringat dingin. Gak mungkin ada orang yang bisa bertransformasi dalam pertandingan sungguhan. Itu sama aja dengan melanggar peraturan. Tapi Taegang gak peduli, justru dia memanfaatkan dual rasnya secara bersamaan. Ketika dia menghindari serangan Dongseok, dia berubah ke manusia untuk start agility-nya. Ketika dia menyerang, dia akan merubahnya ke orc untuk start strength. Dengan kombinasi tersebut, apapun jenis serangan Dongseok bisa Taegang hindari secara sempurna sambil mengerahkan tinju dahsyat yang terus memberikan damage pada Dongseok. Hebatnya lagi, sebenarnya transformasi yang Taegang lakukan ini bisa terjadi karena dia mengontrol batasan health dengan syarat transformasi dengan memainkan recovery dan damage sekaligus. Jadi bagi yang bingung, syarat dari item yang digunakan yaitu
item fosil itu adalah batasan hell. Jika batasan hell itu berada di bawah ring tertentu, maka secara otomatis Mataegang akan berubah menjadi ras orc. Dan apabila batasan hell-nya naik akibat regen dari karakternya, maka Mataegang juga secara otomatis akan kembali ke ras manusia. Ya, begitulah dia mengontrol antara batasan-batasan hell-nya itu. Untuk berubah menjadi orc, dia menggigit lidahnya sendiri untuk memberikan damage kecil agar syarat batasan hell transformasi terpenuhi. Kedengarannya mudah, tapi Eugene tahu nggak semua orang bisa melakukannya secara sempurna seperti Taegang. Salah timing sedikit aja, pasti Taegang jadi bulan-bulanan Dongseop sekarang. Kesal hell-nya makin terkuras berkat taktik transformasi jenius dari Taegang. Akhirnya Dongseop terpaksa mengerahkan gempa dan vortex sekaligus, salah satu ultimate terbaiknya. Tanpa ragu, Dongseop menggunakan semua sisa MP-nya demi mengaktifkan skill bernama Catastrophic Earthquake dan Vortex. Harusnya player lain akan tenggelam ke dalam tanah terkena kombinasi skill tersebut, tapi enggak untuk Taegang. Dengan menancapkan kakinya ke bebatuan sambil memanfaatkan strength seorang orc, Taegang mampu berdiri di atas goncangan skill dahsyat tersebut yang membuat Dongseop kaget. Vortex yang lucu seperti ini bahkan gak mendekati Vortex milik Madoguang. Aku bisa dengan mudah menahannya, kata Taegang yang makin percaya diri dan memprovokasi Dongseop. Eugene sendiri yakin kalau saat ini Taegang adalah orc top class di antara para orc lainnya. Tanpa ampun, Taegang mengerahkan Fire Punch full powernya dan menghantamkan Dongseop begitu dahsyat, menghunjamnya dengan sadis ke tanah sampai-sampai terjadi ledakan besar yang langsung menewaskan Dongseop dan Lockout seketika. Ngelihat itu, MC pertandingan pun berteriak, "Pertandingan berakhir!" Taegang mengakhiri pertempuran ini dengan mengalahkan Dongseop yang dikenal sebagai Junior Madoguang. Hanya dengan 2 player memperoleh kemenangan, Rookie Yosei dan Fighter Taegang. Tim pemenangnya adalah veteran Newbie. Mereka akan menjadi perwakilan Korea Selatan dan akan berkompetisi dalam Asia Champion Little League. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua, kata MC pertandingan disambut dengan sorakan meriah seluruh penonton. Begitu pertandingan berakhir, Jae-yong pun diberikan kesempatan untuk naik ke atas panggung memberikan sambutan. Gak lupa dia memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut player lain agar tertarik bergabung dengan veteran Newbie. Sementara itu, kakek Cha benar-benar kesal ngelihat veteran Newbie yang menang, dan secara sengaja dia mencoba mempengaruhi asosiasi game dengan memberikan argumen kalau veteran Newbie nggak pantas mewakili Korea jika player hebatnya itu cuma 3 aja, sisanya belum terverifikasi. Apakah mereka punya skill yang cocok untuk menjadi anggota tim nasional dan mewakili negara? Tapi tiba-tiba Jae-yong mengangkat tangannya ke atas dan seketika layar penonton menampilkan rekaman video yang membuat semua orang benar-benar kaget saat ini. Di saat member asosiasi nyaris setuju dengan pendapat kakek Cha, tiba-tiba bawahannya datang melaporkan kalau tim veteran Newbie mengungkapkan rekaman video di depan para penonton saat ini. Siapa sangka rekaman video itu adalah raid spektakuler yang dijalani oleh Drake dan juga Sol juga Madoguang ketika melakukan raid tersulit, yaitu Sky Island. Ternyata jauh-jauh hari Eugene udah tahu kalau kakek Cha pasti akan menggunakan berbagai cara untuk mengkritik veteran Newbie jika berhasil menang di pertandingan seleksi tim nasional. Bisa aja kakek Cha dan asosiasi melakukan intervensi seperti membuang Sol dan juga Drake yang skillnya belum terverifikasi dan menambahkan Dongseop sebagai perwakilan nasional. Makanya sehari sebelum pertandingan final, Eugene udah menyiapkan rekaman video Raid Sky Island dan menyerahkannya kepada Jae-yong untuk membungkam orang-orang yang meremehkan skill Drake dan juga Sol. Ngelihat video tersebut, banyak penonton yang berteriak, itu Sky Island. Astaga, itu adalah monster tingkat S+, monster terkuat di dalam game ini, monster yang setingkat dewa. Luar biasa, lihatlah aimnya Drake, setiap tembakannya tepat sasaran. Gak mungkin. Jadi identitas sebenarnya dari Drake adalah Drake Cat. Udah lama kita gak melihatnya. Terus Yolson adalah Archangel. Seberapa tinggi levelnya hingga dia bisa mendapatkan defense power sebanyak itu? Apa ini adalah video palsu?
Tunggu, oh, orang itu adalah Madoguang. Madoguang ada di sana juga. Jadi Madoguang ada di Falling Sky Island. Jika video ini asli, bencana alam bukanlah pembaruan alami. Apa artinya orang yang menyebabkan bencana besar ini adalah mereka bertiga? Muka kakek Cha langsung merah padam saking marahnya ngeliat video tersebut ditampilkan di seluruh penonton di Korea. Lalu saat Eugene naik ke atas panggung, MC pertandingan pun berteriak, "Jangan bilang player Madoguang yang menyebabkan bencana besar ini." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan Eugene dan kawan-kawan akan mengikuti kompetisi Liga Champion Asia? Saksikan terus alur cerita Stuck dan Water hanya di channel Vokozer Ultimate dan stay update.